billahi minasyaitonir rajim. Dan alamat yang keempat, tandanya cinta yang keempat, bahwa adalah ia jinak dengan bersunyi-sunyi sendirinya di dalam khalwat dan jinak munajat kepada Allah Ta'ala. Di tandanya orang cinta kepada Allah, hidupnya patuh menyampaikan dalam amal karena tujuan tanpa awal dari rumah pindah sunyi lalu angkat turun aja ke tanah cari kawan lain. Orang yang cinta lawan Allah itu inya apa? Tidak bersunyi sendirinya, artinya kan tujuh menyendiri menyampaikan. Istilah bahasa Arab mahalwat ya. Dan ingat dia munajat akan Allah. Jadi kalau dia bermunajat lawan Allah, artinya nyaman, tenang, damai. Itu tidak. Artinya bila sudah urusannya beribadah, maknanya tenang benar. Ada bila beribadah rasa gelisah, apalagi kalau misalnya telah misalnya ada tadi jilawan orang anak pulang apa, itu bisa saja itu anak misalkan wirid waktunya sampai orang dendam misalnya lagi berdapat. Ada ini orang membakar tujuannya orang lalu nyaman beribadah, itu tandanya cinta. Jadi kita munajat kepada Allah dan dengan berzikir. Kalau berzikir itu artinya tenang. Makanya dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman tenang dan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Maksudnya kalau sudah ingin berzikir ingat Allah, paling nyaman dan perasaannya itu. Ada kita nak nyaman, nak merasa itu mudah-mudahan bisa. Sudah karaoke, asaran benar. Itu berarti lain tuh. Kalau orang nak cinta kepada Allah,
bukan karena aku ajar dan banyak, padahal memang itu bukan karena amal dan banyak, tetapi karena bermanfaat itu adalah dua rakaatun rafa'uha fi jawfil lail, cuma hanya 2 rakaat. Nah, aku sembahyang di dalam malam tengah malam fi jawfil lail. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya luar biasa bangun malam tahajud. Kadang awal jam 2, jam 3, kadang awal jam 3, jam 4. Nah, penting belum ada subuh lagi, masih sempat. Cuma hanya berbunyi ping saja, dilihat di jam 4 seperempat atau setengah 5, sedangkan ada subuh jam 5. Nah, banyak sempat aja tuh untuk kami dulu jangan ditahani kami rumah hanya menjadi lalu supaya sudah dulu supaya sudah taubat baca istighfar itu sahabat malam luar biasa sudah, apalagi pun tahu baca yasin Jawa kira penyebar malam pokoknya ibadahlah apa aja. Sembahyang tahajud ini baik benar luar biasa ya. Kalau dalam Al-Quran Allah dalam menyuruh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuhal muzammil bil laili illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini perkataan Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad anak Sidin Muhammad Jawa Al-Ghazali, wa aqallu darajatil hubbi at-taladdudu bil khulwah bil habib wa tanahhumu bi munajatihi. Faman kana wal ishtighalu bil hadis aladdu 'indahu wa atyabu min munajatillah ta'ala fa kaifa tasihhu mahabbatuhu. Nah, artinya dan sekurang-kurang derajat orang yang cinta atau kasih akan Allah itu merasa lega, mendapatkan rasa nyaman dia dengan bersunyi di dalam khalwat dengan kasihnya Allah Ta'ala. Bila sudah berduaan lawan Allah Ta'ala rasa nyaman itu masih dikatakan Imam Ghazali aqallu darajat, masih derajat paling rendah. Ini kita yang paling rendah dikit rasanya ada depan lagi. Buktinya jangankan merasa lega beribadah tengah malam mungkin ada. Subuh rejak malam daun. Orang pulihkan sudah di masjid ajar bangun. Ayah Pak. Dan itu jadi Imam Ghazali ini sekurang-kurang derajat orang yang cinta kepada Allah dapat lega ia dengan bersunyi di dalam khalwat serta kasihnya Allah itu, dan dapat nikmat ia merasa nyaman dengan munajat akan Tuhannya itu. Maka barang siapa ada ia tidur di dalam malam atau bimbang dengan berjeditra pakai kisah-kisahan yang terlebih lekat padanya kuring nyaman kepadiran nombor 7 malam, itu terlebih baik daripada munajat akan Allah lawan inyatin. Maka betapa pujian kita kayak apa atau bagaimana sah, bagaimana benar mahabbahnya akan Allah Ta'ala itu. Hanya kayak apa dikatakan benar cintanya. Kalau ia bangun malam aja kada bangun, beribadah kada merasanya mah. Kadang kita kurang maka memandang wah hebat, haram.
dan makin terasa nikmat. Kalau orang tidur lebih nyaman, itu kadang muncul lagi cintanya. Maka berkata pula Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, Faidah alamatul mahabbi kamalul insan bimunajatil mahbub wa kamalul tana'umi bil khulwati bihi wa kamalul istihash min kulli ma yunaqisu alaihi al-khulwata wa yawqa'anil ladzati al-munajat. Artinya maka ketahui daripada yang demikian itu adalah alamat kasih akan Allah itu sempurna jinak hati dengan munajat akan Allah Ta'ala. Pokoknya merasa nyaman benar kalau sudah munajat. Jangan hanya pilih munajat cinta. Kita nih sudah dia munajat Imam apa? Ibnu adalah sangat dari dalam ikamnya telah ditunjuk pada Allah. Ilahi, merasa nyaman betul. Mandu Allah Ta'ala bahan rimba kejurang adu. Dan serta ia daripada tiap suatu yang membimbangkan atasnya di dalam kandungannya itu liar hati, artinya dia merasa kada suka, kada hendak hatinya lawan sesuatu yang membimbangkan nama garunya dalam keluar. Jadi kalau ada gawian atau sesuatu yang mengganggu hatinya untuk pengeluar itu punya kada hati benar, liar hatinya, ada suka kaitannya. Dan biar ia daripada suatu yang menegakkan akan dia daripada ladang munajatnya itu. Ya kan kita ini misal asik berduaan lagi bini, ialah rabi lagi dalam bini. Padahal ada dalam bini bahkan ada orang kulit. Rabi lawan bini asyik tiba-tiba ada nama telepon urusan yang lain. Nah itu kadang-kadang juga itu istauhasya, merasa liar hati apa itu. Atau ada yang gampang tok, assalamualaikum, usai benar itu istauhasya adanya itu. Orang lagi asik munajat, lagi asik lawan bini, tiba-tiba ada namanya saring benar istauhasya. Orang lagi dalamnya, wah baik lagi munajat, lagi berzikir, lagi nyaman-nyamannya timbul adana. Makanya nama Gusti Allah kalau sudah lagi apakah sesuatu yang kita boleh hati mati aja. Ya. Jadi kan tidak mengganggu lagi rahat baca Quran. Mati dulu paling ada bunyinya, jangan berbunyi supaya ada mendengar lagi. Anak marisai. Apakah nama ganggu pokoknya apa aja? Maka nama ganggu jika urusannya dunia. Hanya buka Quran sedikit membaca sudah ada nama telepon. Nah kasih jauh ada yang sudah kewujudan. Nah ya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ahallahu ta'ala ila Daud alaihi salam qad kadaba man idda'a mahabbati idza dhul laili ma'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu liqa habibihi anada. Mawjudun liman talabani. Artinya dan bertitah jadi kita berfirman bahwa mewajibkan Allah Ta'ala kepada
ibtida'a mahabbati wa kadzaba, dusta bohong. Orang mengaku cinta tapi malah kuring mengaruhnya jalan-jalan lainnya. Mun bujur cinta malam itu justru waktu yang paling tepat untuk berkasih-kasihan, untuk saling menyayangi, mencintai. Nah, kayak gitu. Ini apa? Mengaku cinta lawan laki, mengaku cinta lawan laki dihingga diri main happy aja. Nah, ya bajilah. Atau dibalik. Nah, dibalik apa? Pada cinta lawan bini tapi happy aja terus. Bini bakal dihingga sudah sadar dampingan. Nah, ingat lagi. Nah, maka ada pernah bayangkan lagu apa waktu rahasia di luar dulu. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala bohong. Kadzaba man idda'a dapat mahabbati idza jana al-lailu idza nana al-lailu nama hati kure. Orang berdua atau peramina kayak orang bakawin di Allah malam pertama atau kayak apa. Nah, bujur-bujur cinta pematiran harus itu artinya mau ngajak kami ngajak lagi balik. Makanya ada dalam kitab ya lailul ya naumuzul malam panjang-panjang kami lagi asyik. Wahai mata di jangan kantuk, jangan kuring. Jadi bohong jalan-jalan. Nah, jadi artinya kita kalau mengaku cinta lawan Allah, malam itu harus ada waktu untuk bangun bermunajat kepada Allah, walaupun hanya ya sekadar satu malam di ujung malam. Nah, sepertiga akhir daripada malam itu. Dan tiada tiap-tiap orang yang kasih itu kasih ia akan mendapati akan kasihnya, maka adalah aku mawujud. Nah, kalau tadi mawujud bagi orang yang menuntut akan aku. Nah, itu tadi. Mana tadi? Paham? Ada kita bisa tinggal alif dan huruf mencetak huruf. Paham? Ada mawujudun liman tolabati. Dan kata Yahya bin Mu'az, "Man lam takun bihi salasu khisalin falaysa bi muhibbin." Yusiru kalam Allah ala kalamil khalqi wa liqa Allah ta'ala ala liqa'il khalqi wal ibadatu ala khidmatil khalqi. Artinya perkataan Yahya bin Mu'az nih, barang siapa tiada di dalamnya itu tiga perkara, maka tiada dia kasih akan Allah Ta'ala. Bila dalam tiga macam ini kadada, ujar Yahya bin Mu'az itu orang kada cinta lawan Allah, biarpun mulutnya berkata aku cinta. Oh my darling, I love you. Itu juga tidak. Itulah ujar aku cinta padamu, ku cinta padamu, ku sayang. Gila, kayak kata Haji lah, memang gambaran Robai Ramanya kayak kata Robai Rama, sama tingginya. Cuma tak kata Robai Rama, apa ibu orang lagi beda pos Robai Ramanya gila berapa. Nah, jadi ujar Yahya bin Mu'az, munang tiga macam ni kan ada, itu kadang muncul cintanya lawan Allah. Pertama, melebihkan ia kalam Allah atas kalam makhluk. Nah, itu tandanya orang cinta lawan Allah lebih mengutamakan kalam Allah atas kalam makhluk. Artinya lebih dia memilih membaca Al-Quran daripada berpandil lawan makhluk. Itu tandanya orang cinta lawan Allah. Ayo kali gampangan, biar si orang yang dicintai, kalau badari mengirim surat, kalau yang ini mengirim WA lah misalnya, kan? Begitu dibuka, ada hajilah di manulis, kadang ngarang ini kadang ayam kok, sudah melihat tulisan
aja sudah bener pulang dibaca. Bapak baca pulang isinya perempuan. Nah lain tuh ada anak panggil tuh kalau dia itu tuh kayaknya ada suka. Nah lain itu orang lagi dapat asyik lawan dan dicintainya. Kayak itulah kiasannya lawan orang cinta kepada Allah. Kalau ada nama yang punya lagi membaca Al-Quran, saring bandarnya, buat artinya orang lagi asyik lawan Allah. Apalagi nama artinya, Masya Allah. Mudah-mudahan dari kawal hati kita adalah lebih mengutamakan kalam Allah daripada kalamul khalqi. Orang nama hafal Quran jelasnya bab ini kadang awal pas Quran ini 2 hari aja gitu kada diingati udah ubah. Dan harus menjaga jujur ulun beheri isi kawan adalah yang menghafal Quran di Jakarta pakai sah. Jadi mulik lawan-lawannya ada kawannya juga menghafal Quran. Mulik ya mulik setelah anda kemana apa bis duduknya sudah nih duduk di bis tadi dan tambah mobil kan singgah taksi di bis buat pembinian duduk di hingga berdirinya ada mau kata Thailand pembinian dari menjaga alota lirik pembiniannya kenapa kaitan apa ubah hafalan jujurkah Habibin hafal Quran itu jujur kayak itu. Namun kita wah kesempatan nomor HP giginya dan ini campur ngomong. Makanya sampai ada mobil bertulisan rusak satu aja. Nah itu tuh. Ya, bisa sudah ya Allah. Nah jadi itu tadilah. Jadi yang pertama ini melebihkan kalam Allah. Yang kedua lebih kasih, lebih suka ia pendapat akan Allah Taala atas pendapat akan makhluk. Pendapat Allah Taala yang banyak. Ia di kamar sembahyang menghadap Allah dan ia memperhatikan setiap gawian itu kan ciptaan Allah. Awal pun ciptaan Allah jadi ingat lawan Allah pendapat lawan Allah sebenarnya. Ada nama hubungan Allah mencukung di hadapan menghadirkan hati istilah bahasa tasawuf itu musyahadah. Itu kan atau apa jadi rami daripada pendapat makhluk. Jadi pun sudah ada assalamualaikum ya tak pendapat tentang pembahasan jawaban atau makan dulu. Nah ketiga melebihkan ia berbuat ibadah atas berkhidmat akan makhluk. Artinya berkhidmat dan makhluk ini kawanan membantu kawanan ini kan ini apa namanya mengganggu hatinya lawan Allah Ta'ala. Biasa telah. Dan alamat cinta dan kelima. Yang kelima sudah terjadi yang keempat nah ya. Yang kelima bahwa tiada menyesal dia atas yang luput akan dia oleh sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang ada merasa sedih kalau nak luput nak kada dapat urusan dunia. Ada ini kada maaf ulun bepandirlah gara-gara sembahyang subuh kada dapat sekali orang makulur wajah di Jakarta orang bersubuh tadi dia. Nah kecewa benar kada dapat dunia. Ada orang ada bapak aku sembahyang subuh berjamaah kenal pahalanya nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Apalagi cuma hanya kada dapat bagian minta maaf nyaman hebat dulu juga duit. Nah itu bang masalahnya
Masalahnya tuh pandangannya di duit. Kalau dia cinta kepada Allah bukan urusan duitnya. Biar saja. Sampai berjamaah misalnya, lalu orang dapat misalnya ulur berapa nih? Ulur pulang-pulangan aja lah pada tahu ya. Dapat 50.000, jangan sedih. Bisa aja Allah Taala menggantikan. Bisa setelah itu enak, ada dapat lebih dari itu. Kalau katanya Bapak sudah dapat lebih dari 20, dapat pahala benar. Jadi jangan sampai gara-gara urusan dunia ketinggalan kewajiban. Jangan sampai gara-gara urusan dunia kita lebih mementingkan urusan dunia sehingga dapat akhirat ketinggalan. Ya orang telepon saja sampai di rumah lagi datang ya ada lagi pas kada tasbih sakanya siang aja datang suka namanya dirisan ya apa dia nangka masjid ibadah masjid turun pas sampai rezeki ya kalau bisa aja itu Allah Taala atau yakin aja dengan kita mendekatkan diri kepada Allah nangka pun rezeki Allah bisa aja mengatur. Tapi ibaratnya keberatan besar saja kamu urut itu menyampaikan. Nyawa di bidang Tuhan sudah tua aja ya Allah. Lawas lagi ya Allah matian berada. Arti kata lawas itu dalam istilah di dalam kitab apa? Setiap nam akan datang, nam akan dijumpai itu arahnya parah. Bila nam setiap nam telah lewat itu arahnya apa? Lawas. Nah, apakah istilahnya bahasa Arab yang lagi ulang? Kullu ma wa'atin bahwa qaribun. Nah, ingat sudah memberi pada nam fisik. Ajilah. Jadi setiap yang akan datang kepadanya parah. Walau 100 tahun lagi parah juga karena pasti terjadi. Dan setiap yang sudah lewat itu karena lawas karena berapa umur kita tidak akan bisa berjumpa lagi itu. Sudah lewat. Nah, adalah ulang lagi. Dia akan menyesali atas yang luput akan dapat oleh sesuatu yang lain daripada Allah, artinya urusan dunia, dan adalah sangat menyesal atas luput yang sangat yang sunyi daripada zikrullah. Nah, tiap-tiap waktu nak kada tak isi lawan zikir kepada Allah itu menyesal benar. Mau kita biasa ada apa? Jangan dulu saya buat muncul tapi tidak dapat pahala. Nah, betul. Makanya dari Imam Ghazali seandainya kita tuh berkata dunia satu kata, misalnya apa? Apakah itu satu kata diganti dengan zikrullah itu lebih bermanfaat? Nah itu tadi orang yang cinta kepada Allah, ini menyesal benar waktu itu berlalu kosong tanpa diisi dengan zikir. Kita biasa aja karena mahabbahnya itu dari kurang. Jadi tergantung cintanya. Dan adalah sangat menyesal atas luput yang saat yang sunyi daripada zikrullah dan daripada berbuat taat di dalamnya, dan kebanyakan dia menyesal dan taubat dia daripada dia lali adanya kada ingat daripada zikrullah ta'ala. Luar biasa itu. Orang ini bila ada ingat lawan Allah Ta'ala batukan minta ampun lawan Allah Ta'ala puluh dan dilupa ya Allah. Kamu minta begitu saja sekali ingat bertaubat. Apa aja misalnya aja bawa jalan keluar kajian melihat perbedaan beda seksi ini benar. Nah, kita lain jadi barangnya pada nanti rumah. Nyata iPhone-nya sama ya ini seorang itu pasti berbeda. Maka namaran nafsu dilawan syaitan ini luar biasa. Pun seorang itu baik barangnya, baik pada nanti bar masih aja banyak kain nanti luar.
karena paginya hanya melihat. Padahal kalau dibanding dari segala sisi jauh baik seorang, tapi kenapa masih melanjutkan lain? Karena itu nafsu tadi. Jadi mengendalikan nafsu ini yang penting benar. Banyak benar kita ditahan, kesalahan kita di banyak benar nih kalau dipandang dari sisi tersebut. Lupa kepada Allah Ta'ala aja orang sudah bertobat. Jadi orang yang cinta kepada Allah, ini merasa menyesal kalau waktu itu berlalu tanpa ingat kepada Allah, merasa berdosa. Tapi ini kadang merasa salah, kadang merasa berdosa, kadang merasa menyesal kalau berhubungan dengan selain dari Allah. Ada dapat urusan dunia, ada apa-apa ya? Ya Allah, jadi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia dapat daripada setengah ulama orang yang arifin, inna lillahi, sebenarnya disebutin bagian itu, inna lillahi, punya kata inna Allah, inna lillahi, itu inna lillahi harusnya ibadah kan. Kita tinggal kira-kira ahabbuhu wa ma'atu ilaihi pada abanu muta'assub, merasa sedih falam yatasyawaru bihaddi anfusihim idza kana bil milkihim tamat wa ma sya'akana fama bahwa wasilun ilaihim wa ma fatahu fa yusiru tadbirahu lahu fa yusiru tadbirahu. Artinya bahwa bagi Allah Ta'ala itu beberapa hamba, inna lillahi ibadah, beberapa hamba yang kasih ahabbuhu, dan kasih mereka itu akan Allah. Jadi Allah pada bisa hamba itu mencintai akan Allah, maka tetap hatinya tenang di kita waktu tenang, tentram, damai hati mereka itu kepadanya, maka hilang daripada hati mereka itu menyesal atas sesuatu yang luput daripada mereka itu. Kadang lagi menyesal sesuatu yang luput, kenapa? Karena ada menyesal karena itu urusannya dunia. Maka tiada bimbang mereka itu dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Karena ada kalau yang pada ini kayak ada. Malam ya nasyaallah bihaddi anfusihim. Karena kerajaan Tuhan mereka itu, artinya Allah Ta'ala, terlebih sempurna barang yang dikehendakinya itu. Niscaya adalah Dia. Maka barang siapa ada bahagian mereka itu, maka itu sampai mereka itu. Dan barang yang luput dari mereka itu, maka yaitu dengan sebaik-baik takbir Tuhan mereka itu bagi mereka itu, padahal mereka itu tiada menyesal dan tiada susah hati mereka itu sebab luput sesuatu daripada mereka itu adalah ridho mereka itu atas takbir Tuhan mereka itu. Jadi Allah ini mengisi hamba, ujar orang arifin dan marifat kepada Allah. Nah, hamba ini mereka itu tenang hati mereka itu kepada Allah Ta'ala. Hilang daripada mereka itu rasa sedih. Kalau bang tidak sedih dan tidak berbimbang, tidak ada kesibukan mereka itu dengan bahagia nafsu mereka. Bila Allah itu memberi, nah itu kan diterimanya. Bilanya luput Pak, Allah tak maha mengatur. Allah maha mengatur. Dan ini ada apa? Ada sedih. Kalau memang haknya pasti sampai. Kalau luput itulah Allah tak mengatur. Jadi kada ada lalu sedih, rasanya ada tenang benar. Mari hemat hati nang ya Allah.
Ini misalnya contohnya dulu lah, ini kurang kayak contoh maujud. Misalnya nih, ini umpamanya bang, tapi orang kayak itu punya maujud bang. Ini pun yang maujud itu hanya luarnya aja, tapi ini ingat kalau Allah terus. Nah apa aja yang digawin? Ini maujud. Nah kalau orang kayak ini, bila memang Allah mau beri, nah itulah yang baik. Menurut Allah lawannya, bila nyelumut kalau kamu sedih kan ada baik. Karena Allah nama atur, jadi orang ini dasar begitu Allah Taala terus. Jika ada dapat pemain mewujudkan kepala berarti orang namanya satu orang sama dia kan ada lagi berjujur. Nah, pemain di bawah mana pemain kita. Nah jadi gitu lah. Jadi Allah ulangin adalah. Jadi Allah Ta'ala itu mengisi beberapa hamba. Nah mereka itu kita lawan Allah. Hati mereka itu tenang, tenteram mereka itu kepada Allah. Hilang daripada hati mereka itu menyesal atas sesuatu yang buruk. Kadang pemerintah menyesal, menyesal benar. Ruginya, waduh keadaan. Maka tiada bimbang mereka itu dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Kalau bang ini harus harus laksanakan supaya mengabulkan keinginan seorang nenek. Karena kerajaan Tuhan mereka itu Allah Taala terlebih sempurna barang yang dikehendakinya itu. Terlebih sempurna. Jadi barang yang dikehendakinya Allah itu niscaya adalah dia ada pasti. Maka barang yang ada bahagia mereka itu. Kalau memang dasar dampak bahagia, maka itu sampai mereka itu dengan barang yang luput daripada mereka itu, maka itu tiada dengan sebaik-baik takdirnya. Mau kamu dasar untuk seorang dasar sampai, jadi kata perlu bersedih punya rumah memang dasar untuk seorang. Jangan ibarat mewujud tak. Nah, yang wujud mempunyai begini di sisi buruk sampai ke atas guna dan sampai menangkap caplok ya. Itu bagi lain apa? Lain bahagia seorang. Jangan sedih. Nah, nyamanlah mengelola hati nangka itu mati pula. Enggak ada nama ngomong. Oh my. Orang yang sudah hatinya sampai kepada Allah Taala dan kita kepada Allah. Apa baiknya? Itu lain ampun. Ampun dasar ampun karena aja tuh Allah. Itu tuh. Baca ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah pernah lalu Allah wajib dimusibkan dia waktu dia khairan minha lalu yang berasa sekalinya itu benar diangkat sekali baksul pulang tanah. Jadi itu kan baik dia Allah. Itu berarti ada hikmahnya surah Allah Ta'ala membuat lagi sudah itu. Jadi bagi mereka padahal mereka itu tiada menyesal dan tiada susah hati kalau ada rasa sedih sebab luput sesuatu daripada mereka itu dan adalah ilmu mereka itu atas takdir Tuhan. Nah, Allah mengatur. Dan lagi kata Imam Al-Basri sudah jadi sampai jam 7.30 sampai jam 7.35 sampai ke sudah kata Imam Al-Basri rahimahullah taala. Jadi kita memang mengelola hati ini dan kayak apa supaya bisa menerima apa yang sudah diatur oleh Allah Taala, menerima dengan hati yang lapang, yang itu. Nah, kita ini kadang-kadang ingat kepada Allah Taala kepada ingat. Karena bagian orang makrifat tahu ilmunya tapi belum bawa merasuk dalam diri. Banyak kan? Padahal itu semua Allah yang mengatur. Ulu merasa benar. Malah sebenarnya bersalah. Nampak kalau lagi kita kadang mobil yang kalau pas anak menikung mariti jauh-jauh, pas anak mamilo terus aja sebidang motor parah taruh mobilnya. Di hati itu menyumpah, untuk anak penanya itu kenapa ya nanti juga kayak ucap sampai kayak mau menjadi lah. Nah itu merasa. Atau kita jalan terus tiba-tiba nak keluar yang keluar bakat anak saling juga kadang ingat hati kita. Padahal ini nak menjelaskan siapa seorang
Allah lapang hati. Nah apa aja kan ada sedihnya, itulah nahlul busra. Gembira terus hati, kenapa? Karena dilihat itu perbuatan Allah. Kalau nanti dilihat perbuatan manusia, ya itu wah, mukul jadi ini, anak kamu kalau boleh lihat, itu kan penyumpah. Padahal siapa kerapinya kita ada Allah Bapak juga, Allah Taala ada maha tinggi kita tahu. Tetap yang mana yang khawatir ya Allah, gerinya pernah benar ya Allah. Apalagi mau hidup di tengah-tengah orang banyak, maka yang buruk di pesantren macam-macam melakukan kakak-kakak. Kita ada ingat mampu lihat ya saling bertaruh satu tempat macam-macam ibadahnya. Tapi baju pakaian ibadahnya jangan bergantungan di tapasan itu sudah tarik di kita. Masya Allah, kayak ngomong lagi dikira tadi bilang hilang aja terus sebesar ininya nggak ada api. Kasihan kita, tapi itu sudah diberikan